Halo semuanya, dalam video ini aku akan mereview manga yang berjudul Chion and the Cat Temple. Jadi manga ini merupakan hasil karya seorang mangaka yang bernama Makoto Ojiro. Bagi kalian yang belum familiar dengan namanya, mungkin kalian pernah lihat hasil karyanya yang lain seperti Insomniac After School, yang baru saja diadaptasi menjadi serial anime dan juga film live action pada tahun 2023 ini. Di Jepang, manga Chion and the Cat Temple ini mulai diterbitkan dari tahun 2016 dan tamat pada tahun 2018 dalam 9 volume. Di Indonesia sendiri, manga ini mulai diterbitkan oleh PT Lex Media sejak akhir tahun 2019 dan untuk volume terakhirnya baru saja diterbitkan pada bulan Juli kemarin. Manga ini bergenre slice of life dan berdasarkan website My Animalist, target demografi audiensnya adalah seinen. Oke, pertama mungkin yang mau aku bahas adalah mengenai kondisi fisik dari manga ini. Seperti yang bisa dilihat di sini, untuk covernya terbuat dari bahan matte, yang mana mungkin akan cenderung lebih mudah terkena kotoran jika dibandingkan dengan yang berbahan glossy. Untuk bagian depannya sendiri bisa dilihat di sini full ilustrasi gambar, yang mana jika kita lihat sekilas tanpa baca sinopsisnya pun kita bisa tahu kalau ini manga slice of life. Karena nggak mungkin kan manga yang bergambar kucing seperti ini dan juga orang rebahan seperti ini tiba-tiba menjadi manga assassination seperti Sakamoto Days. Ya, meskipun kalau tiba-tiba jadi begitu mungkin agak keren sih. Tapi yang jelas dalam manga ini hal tersebut nggak mungkin terjadi. Dan ini untuk bagian belakangnya bisa dilihat di sini ada sinopsis ceritanya dan juga ilustrasi-ilustrasi kecil lainnya. Dan juga bisa dilihat di sini untuk harganya berada di kisaran Rp32.000 saja, yang mana cukup murah jika dibandingkan dengan kebanyakan manga yang ada pada saat ini, yang biasanya dijual di kisaran harga 40 hingga 50 ribuan rupiah. Bahkan untuk saat ini, mungkin manga ini bisa kalian dapatkan dengan harga yang lebih murah di kisaran Rp25.000 saja. Adapun kenapa harganya bisa murah, mungkin karena manga ini bisa dikatakan masih cukup tipis, dan juga untuk kualitas cetakannya ini masih kualitas yang standar. Dan di sini kita bisa dilihat juga untuk ratingnya yaitu 15+, yang mana cukup tanggung sebenarnya. Karena jika dibilang manga ini khusus untuk dewasa, tentunya bukan. Tapi manga ini juga bukanlah manga yang dapat dengan mudah dibaca untuk anak-anak. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, seperti yang disebutkan sebelumnya, jika kita lihat sekilas dari cover dan judulnya saja, mungkin kita akan berpikir kalau manga ini hanya menceritakan tentang seorang pemilik kucing dan kucing-kucingnya saja seperti di manga Man and His Cat ataupun manga Cat Diary-nya Junji Ito. Ya, itu nggak sepenuhnya salah sih. Tapi kucing-kucing yang ada dalam manga ini bukanlah menjadi topik utama dalam cerita yang ada dalam manga ini. Jadi singkatnya, cerita dalam manga ini lebih berfokus pada kehidupan yang dijalani oleh seorang remaja laki-laki yang bernama Gen. Tunggu dulu. Siapa itu Gen? Jadi ini adalah untuk sosok si Gen. Jadi Gen atau lengkapnya Gen Suda ini merupakan seorang remaja laki-laki yang baru saja lulus SMP dan berencana untuk melanjutkan SMA-nya di tempat kerabat jauhnya yang tinggal di Kuil. Kerabat jauh yang dimaksud ini adalah Chion Koterasawa dan juga neneknya. Jadi Chion Koterasawa ini merupakan seorang gadis yang usianya 3 tahun lebih tua daripada Gen. Akan tetapi kelakuannya ini masih bisa dibilang cukup kekanak-kanakan, sehingga dalam manga ini kita akan sering berjumpa dengan keusilan-keusilan yang sering dilakukan oleh si Chion ini. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita baca sinopsis ceritanya dulu ya. Kuil desa yang penuh dengan kucing-kucing santai. Di kuil tempat tinggalnya waktu kecil ini, Gen bertemu dengan Chion dan keduanya memulai kehidupan bersama. Sementara itu, diam-diam Gen mulai merasakan sesuatu pada Chion yang lebih tua darinya. Ya, kurang lebih si cerita dalam manga ini hanya seputar keseharian yang dijalani oleh Gen dan Chion. Adapun selain keusilan-keusilan yang disebutkan sebelumnya, dalam manga ini juga kita akan menjumpai berbagai masalah keseharian yang biasa kita jumpai, seperti masalah di sekolah, masalah pertemanan, dan tentunya masalah percintaan. Selain itu, menurutku nggak ada yang benar-benar spesial tentang cerita yang ada dalam manga ini. Meskipun begitu, terdapat banyak nilai kehidupan yang bisa kita dapatkan dari manga ini. Manga ini merupakan manga kedua hasil karya Makoto Ojiro yang aku baca setelah serial manga Fujiyama-san wa Shishunki.
Jujur, alasan utama aku tertarik untuk baca karya beliau adalah karena art style-nya. Art style dari Ojiro Sensei ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana umumnya panel-panel yang ada ini merupakan perpaduan antara background yang detail dan desain karakter yang cukup unik. Dan cara mangaka menyampaikan isi ceritanya pun menurutku lumayan mudah untuk diikuti. Karena meskipun manga ini bergenre slice of life, penyampaian cerita yang terdapat di dalamnya tidak sepenuhnya bergantung dari dialog ataupun monolog dari karakter yang ada. Sehingga panel-panel dalam manga ini tidak selalu dipenuhi oleh bubble text, sehingga bisa dibilang manga ini terkesan tidak terlalu padat untuk dibaca. Hal ini yang menurutku membuat manga ini spesial karena dengan model panel yang seperti ini, nuansa atau suasana dari suatu scene dapat lebih terasa bagi kita para pembaca. Dan aku pribadi lebih suka model manga yang seperti ini yang tidak dipenuhi oleh teks, karena kalau ingin membaca teks lebih banyak ya mending baca novel sekalian aja nggak sih? Oh ya, dan karena ini merupakan manga seinen, terkadang terdapat beberapa panel yang cenderung agak sugestif. Contohnya pada halaman awal di sini. Terdapat banyak cara untuk menggambarkan seseorang yang sedang menyapu. Entah kenapa, Makoto Ojiro Sensei lebih memilih untuk menggambarkannya dari point of view belakang bawah. Ya, panel-panel seperti ini akan sering kita jumpai dalam manga ini. Contohnya dalam panel ini. Ya, panel ini sendiri sebenarnya sudah terkena sensor dari PT Alex Media. Untuk versi originalnya bisa dilihat di sebelah. Ya, dengan adanya ilustrasi-ilustrasi seperti ini ya, sekarang aku mengerti kenapa manga ini dikategorikan dalam kategori 15+. Oh ya, terdapat beberapa hal unik juga yang terdapat dalam manga ini. Seperti yang pertama, hampir setiap judul dari chapter yang ada dalam manga ini selalu menyertakan nama Chion. Contohnya seperti yang bisa dilihat di sini. Dan yang kedua, kita juga akan sering menjumpai mini quiz di mana kita harus mencari kucing-kucing yang tersembunyi dalam tiap chapternya. Ya, meskipun biasanya langsung disertakan dengan jawabannya juga sih. Lalu yang ketiga, selain kuis mencari kucing tadi, biasanya dalam manga ini juga terdapat beberapa selipan chapter ekstra atau bisa disebut omake. Ya, hal-hal seperti ini sebenarnya hanya detail-detail kecil aja sih. Tapi detail-detail kecil inilah yang menurutku membuat manga ini menjadi spesial. Oh ya, sebelum masuk ke kesimpulan, ada beberapa hal yang mau aku omongin tentang hasil cetakannya di Indo ini. Yang pertama, untuk volume-volume awal, entah kenapa penyebutan nama Suda dari Gen Suda ini masih sering disalah tuliskan sebagai Suga, menggunakan G dan bukan D. Contohnya seperti yang bisa dilihat di sini. Contohnya seperti yang bisa dilihat di sini. Pak gurunya memanggil Gen dengan nama Suga dan juga di sini. Padahal sudah jelas bahwa pada volume pertama nama karakter kita adalah Gen Suda, menggunakan D dan bukan G. Ya, entah ini cuma terdapat dalam cetakan yang aku dapatkan atau mungkin yang lain juga sama, tapi yang jelas hal seperti ini bisa dibilang cukup mengganggu. Dan juga yang kedua yaitu masih terdapat bubble teks yang kosong dalam cetakan yang aku dapatkan. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini, untuk bubble text di sini kosong, padahal seharusnya terdapat isi di dalamnya. Ya, lagi-lagi entah cuma dalam cetakan yang aku dapatkan atau yang lain juga mungkin sama. Yang jelas hal-hal seperti ini cukup mengganggu walaupun tidak begitu signifikan. Ya, terlepas dari beberapa kekurangan yang aku sebutkan sebelumnya, aku tetap sangat mengapresiasi tim Alex Computindo karena sudah mau mencetak manga ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, sebenarnya untuk siapa manga ini? Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, target demografi audiens dari manga ini adalah seinen atau bisa diartikan pemuda. Atau seperti yang bisa dilihat di bagian belakang, yaitu untuk yang berusia 15 tahun ke atas. Ya, meskipun target utamanya adalah
laki-laki. Tapi menurutku manga ini juga masih cocok untuk dibaca untuk kalian yang perempuan. Ya, meskipun pendekatan yang ada dalam manga ini bisa dikatakan lebih ditujukan untuk audiens laki-laki, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kalian yang usianya di bawah 15 tapi ingin membaca manga ini? Ya, sebenarnya nggak begitu masalah juga sih. Karena bisa dibilang dalam manga ini nggak ada scene yang terlalu berbahaya untuk dilihat. Ya, mungkin ada beberapa yang sedikit sugestif seperti yang bisa kita lihat sebelumnya. Akan tetapi itu pun menurutku masih bisa dikatakan dalam batas yang wajar lah. Tapi mungkin ada beberapa part dan detail-detail yang mungkin hanya bisa dimengerti dari perspektif orang dewasa. Sehingga mungkin banyak detail yang akan kalian lewati atau bahkan kalian tidak mengerti sama sekali. Jadi, haruskah kalian mengoleksi semua manga ini? Kalau kalian tipikal orang yang baca manga karena story-nya, mungkin kalian belum perlu untuk membeli manga ini. Karena menurutku nggak ada yang spesial dari isi ceritanya. Tapi bukan berarti cerita yang ada dalam manga ini jelek ya. Isi cerita dalam manga ini cukup bagus menurutku. Ditambah juga terdapat banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari dari sini. Akan tetapi menurutku cerita dalam manga ini terlalu agak mencari aman. Karena tidak adanya konflik yang benar-benar berarti. Tapi ya namanya juga manga slice of life dan bukan manga drama. Ya hal seperti itu bisa dimaklumi lah. Tapi jika kalian gak keberatan tentang hal tersebut, menurutku manga ini sangat cocok untuk dikoleksi. Karena dengan ceritanya yang ringan dan juga gambarnya yang sangat bagus, menurutku manga ini sangat nyaman untuk dibaca kapan saja dan di mana saja. Ya, mungkin sekian dulu untuk review manga pertama dariku. Jika kalian suka, bisa klik tombol like. Dan juga kalau kalian punya opini sendiri tentang manga ini, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Ya, sekian saja. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.